Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Nurika Fitri, NIM 220602613 Sosiologi 4D. Yang pertama yaitu tentang teori sosial postmodern. Teori sosial postmodern yaitu teori yang ingin menyempurnakan teori sebelumnya, yaitu teori modern. Tetapi teori postmodern malah merusak tatanan yang sudah ada. Bisa dikatakan juga bahwa teori sosial postmodern menolak dan mengkritik teori sosial modern tersebut. Inspirasi Nietzsche di dalamnya, yaitu Nietzsche dikatakan sebagai tokoh pertama dekonstruksi filsafat, dan karena Nietzsche mengkritik teori-teori filsafat modern, maka Nietzsche juga dikenal dengan tokoh atau filsafat postmodern. Kritik filsafat postmodern yang diungkapkan oleh Nietzsche terhadap filsafat modern terungkap dalam istilah dekonstruksi. Dekonstruksi yang dilakukan oleh Nietzsche ialah merombak kegairahan orang akan rasionalisme ketika itu. Selanjutnya yaitu bagaimana memposisikan teori sosial postmodern dalam perkembangan teori sosiologi. Teori sosial postmodern dalam perkembangan sosiologi merupakan paradigma yang mempengaruhi cara berpikir baru. Pengetahuan dan kekuasaan saling mempengaruhi secara langsung satu sama lain. Teori postmodern secara empiris juga berusaha melakukan perubahan pemikiran, yaitu menginterogasi kembali keberadaan konsep-konsep teori sosial klasik. Selanjutnya yaitu pengaruh tradisi intelektual poststrukturalisme dalam perkembangan teori sosial postmodern. Tokoh poststrukturalisme Jacques Derrida melihat bahwa bahasa tidak teratur dan tidak stabil. Menurut Derrida, peran bahasa hanya sekedar tulisan yang tidak memaksa penggunaannya. Akibatnya, sistem bahasa tidak mempunyai kekuatan memaksa terhadap orang yang menurut pandangan teoritis strukturalisme justru memaksa. Poststrukturalisme mengandung pengertian kritik maupun penyerapan, menyerap berbagai aspek strukturalisme sambil menjadikannya kritik yang dianggap mampu melampaui strukturalisme. Singkatnya, poststrukturalisme menolak ide tentang struktur stabil yang melandasi makna melalui pasanan biner. Soal yang kedua yaitu definisi kekuasaan menurut Foucault. Konsep kekuasaan Foucault memiliki pengertian yang berbeda dari konsep-konsep kekuasaan yang mewarnai perspektif politik dari sudut pandang Marxian atau Weberian. Kekuasaan bagi Foucault tidak dipahami dalam suatu hubungan kepemilikan seperti properti, perolehan, atau hak istimewa yang dapat digenggam oleh sekelompok kecil masyarakat dan dapat terancam punah. Kekuasaan tidak dipandang negatif melainkan positif dan produktif. Kekuasaan menurut Foucault mesti dipandang sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan yang mempunyai ruang lingkup strategis. Selanjutnya yaitu relasi kekuasaan dan pengetahuan. Hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan menjadi tema sentral dalam seluruh studi yang dilakukan Foucault sepanjang karir intelektualnya. Tetapi dalam demikian, Foucault jarang menjelaskan hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Tidak ada pembicaraan secara spesifik tentang kekuasaan dan pengetahuan selain menjadi simpulan tematik dari editor buku Foucault. Foucault sebenarnya telah menunjukkan hubungan tersebut dalam karya awalnya. Menurutnya, apalagi yang dibicarakan dalam tema-tema seperti kegilaan disiplin dan seksualitas, selain sebagai beroperasi jalinan antara kekuasaan dan pengetahuan. Contoh relasi kekuasaan pengetahuan perspektif Foucault yaitu contohnya penerapan pemakaian seragam dalam sekolah, yaitu para guru punya kekuasaan untuk menentukan seragam apa dan hari apa harus menggunakan seragam tersebut, dan para siswanya mendapat pengetahuan dari para guru tentang seragam tersebut. Soal yang ketiga yaitu tentang dekonstruksi. Dekonstruksi yaitu istilah yang dipopulerkan oleh Jacques Derrida. Pemikiran Derrida berkaitan dengan masalah bahasa yaitu dekonstruksi strukturalisme Saussure, juga isu-isu perdamaian dan keadilan yang universal, yang hanya menerima satu bentuk keadilan yang selalu dieluk-elukan bangsa barat. Dekonstruksi pada awalnya yang dipopulerkan oleh Derrida merupakan suatu tindakan atau lebih populer suatu metode. Metode dekonstruksi merupakan suatu tindakan dari subjek untuk mempertanyakan, membongkar suatu objek yang tersusun dari berbagai unsur. Selanjutnya yaitu bagaimana dekonstruksi memahami bahasa dan logosentrisme. Dekonstruksi memahami bahasa yaitu menurut Derrida bahasa itu tidak memenuhi syarat untuk mengantar manusia sampai pada pemahaman terhadap suatu kebenaran. Bahasa yang kita gunakan dalam berkomunikasi baik lisan maupun tertulis memiliki cacat bawaan yang tidak memadai untuk menjadi sarana berkomunikasi. Cara kerja dekonstruksi untuk mencairkan struktur kaku logika biner dalam bahasa yaitu dekonstruksi menawarkan peluang-peluang penciptaan pengetahuan baru, makna-makna baru bagi kebenaran yang tertinggal oleh keterbatasan bahasa sebagai sarana penyebaran ilmu pengetahuan dan kebenaran. Selanjutnya
dekontrisme memahami logosentrisme, yaitu memuat keyakinan bahwa yang menjadi dasar dari segala pikiran dan tindakan adalah realitas atau kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang dimaknai tunggal, absolut, dan universal. Tujuan utama dari kritik yang dilakukan Derrida adalah untuk menciptakan keadaan masyarakat yang bebas dari kekuasaan intelektual dominan. Yang terakhir yaitu mengapa klaim kebenaran final tidak ada dalam kamus Derrida, karena dekonstruksi tidak akan memberikan jawaban apa makna kebenaran itu, tetapi hanya bisa mengatakan ada makna ini, ada makna itu, dan sebagainya, tetapi makna yang sesungguhnya tidak bisa memutuskan. Kebenaran itu bersifat multipluralis. Dekonstruksi selalu mengajak untuk memunculkan kejutan makna baru. Itulah sebabnya ia mempersoalkan makna-makna yang ada agar makna yang tak terdugakan itu muncul. Oleh karena itu, keberadaan masih dicari. Namun, kebenaran itu tidak dapat ditemukan di luar kompleksitas tanda-tanda teks. Maka intelektualitas menjadi satu-satunya cara bagi kita untuk menjelajahi kebenaran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.